sore. Halo rekan Sari, selamat sore. Baik, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini banjir di Kendal, rekan Agus? Baik rekan Sari dan juga pemirsa bahwa sampai saat ini banjir di Kabupaten Kendal masih belum sepenuhnya surut. Data terbaru yang kami terima dari BPBD memang masih ada sedikitnya 4 kecamatan yang masih tergenang banjir, namun memang tingkat ketinggian banjir tersebut memang saat ini berangsur surut, yakni di Kecamatan Kendal, terus kemudian Kecamatan Brangsong, kemudian Kecamatan Ngampel, dan juga Kecamatan Rawasari. Jadi keempat wilayah itu memang saat ini ketinggian air memang berlangsung surut, dan kemudian banjir di Kabupaten Kendal ini memang terjadi sejak beberapa hari yang lalu karena akibat curah hujan yang sangat tinggi disertai dengan luapan beberapa sungai. Dari banjir pertama itu memang sejak beberapa hari yang lalu memang ada sedikitnya 6 kecamatan, terus kemudian sempat menurun menjadi 5 kecamatan, terus kemudian naik lagi ke 7 kecamatan yang terdampak banjir, terus kemudian turun lagi menjadi 5, dan saat ini memang hanya tersisa 4 kecamatan di Kabupaten Kendal yang memang saat ini masih terdampak banjir, begitu. Baik, lalu apa saja dampak dari sekolah-sekolah yang terdampak banjir ini, rekan Agus, mohon maaf. Baik. Untuk sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Kendal saat ini jumlahnya sekitar ada 70-an dari berbagai jenjang, mulai dari TK, terus kemudian dari ada RA dan juga SD sampai SMP, swasta maupun negeri. Adapun sekolah yang terdampak itu memang saat ini ada beberapa yang juga sudah melakukan pembersihan lumpur ataupun juga sisa-sisa banjir, dan juga dari sekolah itu memang ada yang melibatkan tim damkar dan juga BPBD untuk membantu melakukan pembersihan. Di antaranya tadi yang kami temui adalah di SMP Negeri 1 Kendal dan juga SD 2 Pegulan Kendal yang memang tadi hendak ataupun melakukan pembersihan bersama dengan damkar dan juga BPBD. Untuk yang ada di SMP 1 Kendal memang tadi ketika kami sudah sampai memang lumpur sudah dibersihkan, namun memang lantai-lantai ataupun juga halaman sekolah masih dalam keadaan licin sehingga perlu waspada. Dan juga di SD 2 Pegulan memang tadi masih ada ataupun dilakukan penyedotan menggunakan air karena memang masih ada genangan sekitar semata kaki yang memang perlu membutuhkan untuk penanganan lebih lanjut, begitu. Baik, terakhir, bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan akibat banjir ini? Dan dari informasi yang kami peroleh ataupun juga data yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, memang ada sekitar 22 sekolahan yang saat ini menggunakan pembelajaran daring yang digunakan sebagai alternatif untuk pembelajaran karena memang masih ada sekolah-sekolah yang terdampak banjir tadi. Dan memang tadi untuk yang ada di SMP 1 Kendal juga proses pelaksanaan dilakukan secara daring karena memang ruang kelas belum bisa digunakan karena memang tadi ada beberapa kursi dan juga meja yang ada di ruang-ruang sekolah ataupun ruang kelas masih belum bisa digunakan. Dan di SDN 2 Pegulan Kendal memang tadi kita juga sudah sempat melihat bagaimana kemudian dari para guru dan juga para petugas dan juga satpam memang tadi berusaha untuk menyedot menggunakan mesin pompa air yang dimiliki sekolah untuk kemudian berusaha agar air tersebut surut. Dan kemudian nanti kita juga masih belum mengetahui apakah nanti pembelajaran ini dilakukan sampai kapan. Tapi informasinya kan memang pembelajaran dari ini akan dilakukan sampai